Selamat pagi Pak Ngurah, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat. Saya perkenalkan bahwa bersama kami itu Ambasador Ngurah Swajaya, Dirjen Amerika dan Eropa. Dan waktu beliau sangat padat di tengah-tengah G20 atau G20 ini, dan saya minta waktunya untuk bersama kita karena persoalan yang akan kita bicarakan sangat penting untuk Indonesia dan Bali, ya Pak. Pak Ngurah, kalau saya bisa minta sedikit pandangan Pak Ngurah tentang bagaimana perkembangan dunia dan bagaimana menempatkan Indonesia dan Bali, Pak, dalam konstelasi dunia yang cepat sekali berubah. Ya, jadi terima kasih Pak Tut. Jadi saya kira pertama kita harus pahami ya, bahwa di dalam konstelasi geopolitik internasional global maupun regional, kita sedang mengalami suatu proses atau dinamika yang sangat cepat. Dan dinamika itu sayangnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Dalam arti kita tidak bisa melihat misalnya persaingan antara Amerika Serikat dan RRT ujungnya kemana. Ya. Karena bagaimanapun juga kita bicara mengenai kekuatan ekonomi terbesar pertama dan kedua di dunia. Apapun yang terjadi, suka tidak suka, pasti akan berdampak pada Indonesia. Belum lagi juga kita bicara mengenai geopolitik di Eropa. Nah, ini masalah yang memang sudah berjalan cukup lama dan kita tidak tahu arahnya kemana. Yang kedua, sudah tentu kita pahami semua pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah sifatnya sudah pandemi, artinya level yang paling tinggi dalam konteks penyebaran virus yang sudah mempengaruhi seluruh masyarakat di dunia. Ya, bisa kita sebut krisis ya Pak? Krisis yang jelas. Multidimensional krisis. Kalau endemi itu kan baru di tingkat nasional, baru di beberapa negara. Ini pandemi. Pandemi berarti di tingkat global. Oleh karena itu, kita juga harus pahami bahwa pandemi yang kita alami ini, kalau istilah bahasa Inggrisnya adalah unprecedented. Unprecedented itu belum pernah dialami oleh satupun di negara dalam sejarah modern masyarakat internasional. Memang dulu pernah ketika Spanish flu, itu tahun 1800-an kalau nggak salah. Nah, ini dalam sejarah kehidupan masyarakat modern sekarang baru pertama kali. Kita tahu SARS itu masih sifatnya endemi, belum pandemi. Nah, kita melihat dampaknya bukan hanya kepada negara berkembang, kita harus akui. Negara maju pun sama. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa negara yang di awalnya dianggap berhasil, sekarang ternyata tidak. Jadi ini proses belajar yang terjadi terus-menerus. Nah, tadi konstelasi geopolitik regional dan global, yang kedua pandemi COVID-19, dan kebetulan juga mungkin saya ingin gambarkan ada satu krisis, tetapi juga peluang. Yang ketiga adalah krisis yang kemungkinan nanti akan dialami oleh masyarakat terkait dengan perubahan iklim. Nah, ini krisisnya ini betul-betul nambah lagi multidimensional, tetapi pada saat yang bersamaan yang saya katakan peluang tadi adalah kita juga melihat adanya suatu transformasi digital yang ternyata pandemi ini mengajarkan kita untuk justru mendorong perkembangan digitalisasi dalam rangka melaksanakan segala sesuatu. Nah, ini nanti dampaknya ke dalam kehidupan kita sehari-hari dalam konteks new normal itu akan signifikan. Nah, kita sebagai masyarakat harus memahami hal ini. Nah, dalam konteks tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana Indonesia, di mana posisi Indonesia, bagaimana Indonesia menyikapi. Kita seperti halnya negara lain, di awal memang masih banyak proses belajar. Dan dampak sosial ekonominya sangat signifikan. Tahun lalu kita mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, artinya minus pertumbuhan ekonomi. Tidak ada pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa terdampak, apalagi sektor pariwisata. Kalau kita melihat data statistik misalnya ya, untuk kuartal pertama tahun 2021 saja, dibandingkan dengan
kuartal terakhir kuartal yang sama tahun 2020 turunnya jumlah wisatawan asing 71,4%. Kita bicara masa pandemi 2020, 2021 masih turun. Nah, berarti kita melihat penurunan yang sangat drastis kalau kita bandingkan dengan masa normal sebelum pandemi. Nah, kita tahu di Bali misalnya PDB secara statistik barangkali 40%. Tetapi secara keseluruhan yang direct maupun indirect 70%. Wow. Nah, oleh karena itu dampaknya bagi kehidupan sosial masyarakat di Bali sangat signifikan. Nah, saya ingin gambarkan Pak Ngurah, sebentar. Apakah bisa dibilang bahwa yang terkena multidimensional crisisnya ini adalah yang sumber ekonominya seperti Bali ini? Ya. Nah, jadi kita bicara mengenai tadi geopolitik, kita bicara mengenai pandemi, kita bicara mengenai climate. Itu semua sangat terkait dengan sektor ekonomi yang yang mendominasi ekonomi Bali, pariwisata. Kita bicara geopolitik, pariwisata kena. Kita bicara pandemi, apalagi. Kita bicara climate change, apalagi. Nah, jadi memang sektor pariwisata ini kan salah satu sektor yang sangat fragile terhadap external dynamism. Apalagi ada internal. Kalau internal biasanya kemarin waktu Gunung Agung meletus itu kan sifatnya lokal, masyarakat internasional perlu diedukasi. Setelah itu terjadi pemulihan yang sangat cepat. Nah, kalau geopolitik, kalau pandemi, kalau misalnya climate change, itu pasti panjang. Oleh karena itu, dan tidak pasti, Pak, ya. Dan penuh dengan ketidakpastian. Nah, di mana Indonesia berperan? Indonesia menyikapi ini dengan justru terus semakin mengaktifkan mesin diplomasi Indonesia. Jadi mesin diplomasi Indonesia ketika di awal pandemi tahun 2020, yang kita lakukan adalah kita tahu yang paling urgen itu apa? Waktu itu, di awal 2020, bulan Maret, bulan April, bulan Mei, kita melakukan repatriasi besar-besaran. Masyarakat Indonesia yang ada di seluruh dunia, termasuk warga kita di Bali yang berada di berbagai pelosok dunia yang bekerja di sektor jasa, termasuk sektor wisata cruise. Itu jumlahnya ratusan ribu, Pak. Bagaimana kita merepatriasi ketika di seluruh dunia terjadi lockdown, dan kita merepatriasi, menjamin, meyakinkan, mengupayakan secara optimal pulang itu tidak menjadi pusat penyebaran virus. Nah, ini nggak mudah. Jadi dua elemen, Pak, ya. Satu adalah tanggung jawab negara kepada rakyat, masyarakat, yang berada di luar negeri, yang stranded, yang terperangkap dalam situasi. Kedua, pulang itu supaya dia sehat dan tidak membawa penyakit. Itu. Sehingga ada dua-duanya. Nah, itu tidak mudah, Pak, yang kita lakukan itu. Dan proses itu betul-betul membutuhkan suatu koordinasi yang di garda terdepan itu adalah diplomasi Indonesia. Jumlah pekerja maupun orang Bali yang direpatriasi signifikan ya, Pak, ya? Karena pekerja lebih dari 100.000, Pak. Wow. Lebih dari 100.000. Nah, jadi kita juga awal-awalnya ketika mereka pulang, kan juga masyarakat takut. Misalnya kita bilang karantina di satu tempat, masyarakat menolak. Ini karena kan kurangnya edukasi gitu ya. Nah, jadi tapi akhirnya kita bisa lakukan repatriasi secara aman dan tidak menimbulkan gejolak. Nah, kita belum bicara, Pak Ketut, mengenai masyarakat kita yang ada di beberapa negara tetangga seperti Malaysia. Kalau kita termasuk itu, jumlahnya jutaan, Pak Ketut. Bukan juga masalah repatriasi, beberapa nggak bisa pulang. Kita memberikan bantuan makanan di negara asing bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini peran diplomasi sangat kunci di sini. Yang kedua, Pak Ketut, ketika di awal adalah peran diplomasi Indonesia juga bagaimana ketika kan kita tahu di awal pandemi bagaimana sulitnya mencari masker aja yang sekarang kita bisa temukan di setiap pojok ya, di setiap warung. Zaman awal pandemi kan susah. Jadi kita bagaimana menjamin
ketersediaan alat-alat kesehatan yang sangat esensial, masker, APD, ya kan? Nah, terus kita bicara mengenai kita bicara mengenai ventilator, obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, kita relatively berhasil dalam kaitan itu. Jadi kalau saya cerita secara detail yang kita lakukan, panjang ya Pak ya. Sangat panjang dan barangkali bayangan orang apa diplomasi begitu. Contoh yang sederhana aja Pak. Produksi APD, kita dorong produksi APD di Indonesia. Nah, ketika bicara mengenai produksi APD, ini kan bukan sekedar mengaktifasi pabrik, Pak. Bahan bakunya dari mana? Nah, kebetulan tidak semua bahan baku diproduksi di Indonesia. Nah, yang kedua, yang juga sangat penting adalah bagaimana kualitas sertifikasi mutu. Kita sampai ke Amerika Serikat mendorong supaya APD buatan Indonesia di-approve, dapat sertifikasi dari Amerika. Dan ini kerjaan diplomasi Indonesia ini. Jadi kita setiap malam kurangnya apa? Kita komunikasi ke Jakarta. Kurangnya apa? Kita komunikasi ke Jakarta. Sampai akhirnya dalam proses 2 bulan itu kita bisa dapatkan sertifikasi. Begitu dapatkan sertifikasi, jalur supply kita amankan, kita bisa memproduksi secara berlebih, sehingga kita juga tidak kekurangan di Indonesia, dan kita juga bisa ekspor. Pak Ngurah, kan jadi banyak sekali dimensi dari krisis ini yang harus dihandle oleh atau ditangani oleh pemerintah dan diplomasi berperan sangat signifikan. Kalau Pak Ngurah melihat Bali ya Pak ya, karena salah satu efek paling buruk dari pandemi ini kan menghilangnya pekerjaan di sektor pariwisata yang dari dan semua dukungannya Pak. Ya, dan bukan hanya pariwisata. Ya. Dan bisnis pariwisata itu kan banyak yang mengatakan ini evolusi ekonomi paling tinggi sebenarnya karena dimensinya sangat luas. Sampai sekarang kan kesulitan itu masih muncul. Nah, kalau Pak Ngurah bisa bantu kita memikirkan Pak ya, bukan hanya dari dimensi ini. Mulai dari mana Pak ya proses itu? Apakah pemerintahnya yang dulu, masyarakatnya, Jakarta atau gimana? Ya, saya kira memang yang paling penting adalah pemerintahnya memiliki kesiapan. Yang kedua, masyarakat diedukasi. Yang ketiga, tokoh masyarakat, sivitas akademika juga harus membantu. Jangan semuanya diserahkan pada pemerintah. Membantu paling tidak mengedukasi. Nah, itu pertama. Dan itu yang sudah dilakukan di awal tahun 2020. Di menjelang akhir 2020 kita sudah mendengar bahwa akan ada vaksin. Yang kita lakukan, kita melakukan lobby dari sejak akhir 2020 untuk menjamin supaya ketika vaksin, nah ini perintah Bapak Presiden, ketika vaksin mulai disuntikkan di dunia, Indonesia juga salah satu negara yang pertama. Jadi kita betul-betul mengupayakan pengadaan vaksin sampai akhirnya singkat cerita, vaksin itu ketersediaannya kita bisa jamin di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara non-produsen vaksin yang tingkat vaksinasinya cukup tinggi. Nah, kembali pertanyaan tadi mengenai Bali. Pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mendorong supaya tingkat vaksinasi secara nasional, khususnya di Bali, itu bisa segera kita lakukan secara maksimal. Nah, jadi kita melihat tingkat vaksinasi di Bali menjadi prioritas pertama pemerintah dan juga Jakarta. Makanya Jakarta sebagai ibu kota. Kalau Bali, karena memang sebagai daerah pariwisata, kita ingin supaya kasus di Bali itu flat ya, karena sudah ada vaksinasi, jadi tidak akan ada kasus yang sifatnya kritis ya. Nah, yang kedua, kita membantu dalam rangka menciptakan semacam prosedur ya, sehingga betul-betul kita ingin menjamin wisatawan asing datang selama di Bali aman, tidak ada penyebaran di Bali, dan ketika kembali juga aman. Bisa nggak kita mengatakan bahwa di Indonesia, Bali ini bukan hanya prioritas, tapi bahkan menjadi proses pembelajaran, begitu ya? Showcase. Jadi di Bali itu kita bicara mengenai vaksinasi, ya. Di Bali itu sangat tinggi vaksinasinya. Ya. Yang kedua, di tingkat nasional juga
masih lebih rendah dari Bali, tetapi juga cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Yeah. Nah, oleh karena itu saya kira yang sekarang kita perlu lakukan, karena tadi kan dimensi unprecedented. Ketika varian baru Omicron, sebelum munculnya Omicron, kita sudah mempunyai suatu roadmap yang sangat jelas nih mengenai Bali. Bahkan kita sangat confident. Bisa nggak Bapak share ke kita, termasuk juga nanti penyembuhan sektor ekonomi pariwisata itu? Karena banyak sekali masyarakat yang bertanya sampai sekarang. Betul. Saya kira memang wajib masyarakat itu bertanya dan kita wajib menjawab. Jadi kita sudah bahkan tahun lalu mendatangkan pejabat dari United Nations Tourism Organization. Mereka melihat ini sudah sesuai dengan standar WHO, ya kan? Itu pertama. Ya kan, kita tentukan ini ada best practices, lesson learned. Kita bisa minta semua aktor pariwisata melihat ini. Sudah kita siapkan. Yang kedua, kedatangan. Syaratnya apa? Orang itu harus sudah divaksin, harus PCR, segala macam lah. Kita sudah semua siapkan roadmap-nya. Pemerintah sudah mengumumkan 19 negara as a first step ya. Jadi kita sudah memikirkan additional itu siapa lagi dan sebagainya. Jadi beberapa hambatan-hambatan kita coba kurangi. Tetapi tetap tujuannya adalah yang datang harus aman, ketika pulang harus aman, masyarakat juga aman. Nah, ketika ini sudah dimulai muncul varian baru, Omicron. Nah, ini mengakibatkan banyak negara di dunia, pemerintahnya terutama sangat nervous. Jadi paling cepat yang mereka quote-unquote paling gampang ya, tutup perbatasan. Karena kalau nggak ditutup perbatasan, masyarakat juga akan ribut. Kenapa sudah tahu ada Omicron, kok perbatasan tidak ditutup? Tetapi apakah itu solusi yang pas? Belum tahu. Karena kan sampai sekarang belum konklusif kan studinya mengenai Omicron. Nah, inkonklusifnya dan dinamika global yang berpengaruh terhadap proses ini kan membuat uncertainty ya, ketidakpastian itu sangat tinggi. Sehingga apakah itu yang bisa menjelaskan kenapa kebijakan pemerintah pusat itu membingungkan masyarakat? Berubah-ubah terus gitu, Pak. Kejadian di bulan Juni, Juli, Agustus itu betul-betul membuat nervous. Semua orang, semua masyarakat juga meningkatkan kesadaran. Korbannya banyak ya. Jadi kita nggak mau masuk lagi ke dalam situasi itu. Tetapi kita lihat sekarang 1 bulan ini angkanya flat terus. Bahkan dibandingkan dengan negara yang sekecil Singapura, angka kita kecil. Mudah-mudahan ini menunjukkan mendorong confident. Yang pertama, yang kedua juga menyadarkan masyarakat kita tidak boleh lengah. Hanya dengan cara yang sudah kita lakukan selama sebulan terakhir, kita bisa menekan terus. Nah, kalau itu sudah terjadi, saya kira kita perlu suarakan masyarakat di Bali, pemerintah daerah, kalangan akademisi, membantu dengan memberikan kajian segala macam, menjelaskan kepada masyarakat, ini Bali aman ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, kita coba pilot project deh. Pesawat datang langsung, contohnya sederhana ya, ambil contoh ini yang sudah dilakukan Singapura misalnya. Singapura itu membentuk apa yang mereka sebut sebagai vaccinated travel lane. Jadi mereka tentukan silakan orang mau datang ke Singapura, penerbangan langsung dari Indonesia, dari Jakarta. Mereka akan akomodasi penerbangan pertama, kedatangan di hari pertama adalah maksimal 300. 300 itu ukurannya apa? Pokoknya memenuhi pesawat yang akan terbang langsung dari Jakarta. Tetapi dengan persyaratan, semua sudah vaksinasi 2 kali. Semua pakai PCR sebelum berangkat. Semua akan di PCR setelah tiba. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, kita cobalah dengan cara begini. Sehingga tapi kita harus lihat ini. Yang paling potensial pariwisatanya dari mana. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar menentukan negara. Yang paling potensial barangkali sudah ada demand yang cukup tinggi dan kita lihat angkanya di situ kecil. Dengan persyaratan itu, menggunakan vaccinated travel lane, mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Nah, contoh sederhana Pak Ketut. Ketika di awal kita menjadi ketua G20, ya, muncul Omicron. Perdebatannya adalah, apakah kita akan lakukan pertemuan pertama Sherpa secara virtual atau fisik? Akhirnya kita putuskan hybrid. Dalam arti, maksimal akan datang secara in-person, sebagian yang karena memang tidak bisa datang bisa berpartisipasi secara hibrid. Jadi hanya
kita lakukan dengan kerjasama yang sangat erat dengan Kementerian Kesehatan, semua sektor lah. Ternyata apa yang terjadi lancar Pak Ketut. Masa delegasi juga datang senang karena dilayani dengan baik. Nah ini kunci juga nih Pak Ketut. Ketika kita turis pertama katakanlah vaccinated traveler ini datang, ya disambut ya dengan tetap prosedur yang sangat tinggi, yang bagus ya. Tetapi jangan juga mengakibatkan mereka seolah-olah merasa masuk ke tempat apa ini dijaga segala macam. Jadi mereka senang dari kunjungan pertama 300 orang, mereka tinggal di sini seminggu 2 minggu, pulang aman. That is going to be a good news dan juga meningkatkan confidence di Bali. Bisa nggak? Ya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya, karena waktu kita terbatas ya. Jadi bisa nggak kita mengatakan bahwa kebutuhan sekarang dari pemerintah Bali khususnya adalah bagaimana membuat kebijakan di antara koridor yang sempit ini Pak ya, bahwa dinamika penyakit yang atau krisis yang disebabkan dan berkaitan dengan COVID ini bersifat unprecedented dan uncertain, itu satu elemen. Yang elemen kedua adalah dunia eksternal yang akan mendatangkan wisatawan segala macam. Mereka punya juga pertimbangan sendiri-sendiri. Ya. Nah, di tengah itulah koridor kebijakan yang bisa dibuat yang sangat sempit ini. Dan kebijakan ini ada dua aktor yang bermain, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bisa nggak kita bayangkan seperti itu, Pak? Ya, jadi pemerintah daerah dengan semua stakeholder dan masyarakat di daerah, satu yang harus mereka lakukan, harus kita lakukan, memastikan ini flat terus nih, tidak terjadi gejolak nih. Ya, artinya protokol kesehatan terus dilaksanakan, vaksinasi terus ditingkatkan, jangan lengah lah. Jadi saya kira kita udah melihat di satu bulan terakhir. Nah ini memberikan confidence, ya kan? Yang kedua kita lihat best practices di negara lain. Kadang-kadang kita mengambil kebijakan itu tidak melihat apa yang terjadi di negara lain. Saya sendiri kan sudah mulai berkunjung ke beberapa negara. Saya lihat beberapa negara bahkan seperti situasi normal gitu. Mungkin mereka sudah bisa menerima kalaupun misalnya angkanya setiap hari itu 1.000, 2.000 sampai 5.000 masih oke gitu. Nah, kita ini ratusan Pak, ratusan di bawah 1.000 sudah sangat oke. Nah, tinggal sekarang bagaimana sinergi tadi pemerintah daerah ya dengan stakeholder di sini. Saya kira persiapan sudah sangat matang Pak. Tinggal mengaktifasi itu, memberikan edukasi ya. Dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat. Kita butuh nih segera. Yang kita butuhkan sekarang adalah langkah yang sangat urgen. Bagaimana mulai mengembalikan kedatangan pariwisata internasional. Sudah ada wisatawan domestik ya, tetapi masih belum nendang. Nah, wisatawan internasional kita bisa lakukan. Nah, disinilah nanti peranan Kementerian Luar Negeri bisa membantu. Coba negara mana nih kira-kira kita coba nih sekarang kita tawarkan vaccinated traveling misalnya gitu kan. Katakanlah Jerman, mereka sudah nanya-nanya, misalnya Rusia mereka sudah nanya-nanya gitu kan. Nah, kita coba dulu dengan pilot project, datang satu penerbangan, satu pesawat 100, 200, 500, 200 orang, 300 orang. Pertama bagaimana prosedurnya. Kalaupun karantina, saya kira memang sudah ada pembahasan dulu karantinanya. Kalaupun misalnya di satu hotel nggak perlu karantina di kamar lah, dan karantina jangan lebih dari 3 hari gitu ya. Jadi tetapi karena karantina seringkali dianggap sebagai hal yang menghambat. Jadi kalau karantina 7 hari nggak ada yang datang Pak Ketut. Orang liburnya 10 hari, liburnya 10 hari dia 7 hari di kamar nggak ada. Warga Indonesia masuk Amerika nggak ada karantina Pak. Warga Indonesia masuk ke Jerman sekarang nggak ada karantina. Jadi udah dianggap Indonesia ini green. Nah kita anggap itu, kita cari green, tetapi tetap diamankan dengan pengamanan yang double. Satu, orang itu sudah vaksin. Makanya kita sudah bicara nih sekarang mengenai mutual recognition vaccine certificate, ya kan? Yang kedua, orang itu sepakat nanti sebelum berangkat dia tes PCR ya. Begitu sampai tes PCR, pastikan negatif. Nah, mereka download aplikasi Peduli Lindungi, sehingga contact tracing, treatment, dan tracking itu kita bisa lakukan secara efektif. Nah, itu semua sudah in place nih Pak. Tinggal sekarang kita ingin melihat nih kedatangan satu rombongan nih. Sebagai bukti. 300 orang lancar. Gitu. Nah, itu. Jadi kalau sudah itu,
Kalau sudah itu, saya kira kalau itu sudah dilakukan, confident ini meningkat nih. Ya. Nah, memang kita kehilangan momentum nih Pak Ketut. Ya. Momentumnya adalah high season untuk pariwisata kan bulan Oktober, November, Desember nih. Ya. Nah, Desember ini udah lewat karena kan kekhawatiran pemerintah juga liburan jangan menimbulkan gejolak baru. Tapi ini memang tidak mudah Pak Ketut dalam mengambil keputusan bagi pemerintah karena kan harus mengakomodasi kepentingan semua, bukan hanya kepentingan masyarakat di Bali ya. Nah, jadi ini juga memang yang dibutuhkan adalah komunikasi publik. Jadi kalau kita melihat angka statistik Pak Ketut sangat mengkhawatirkan situasi yang di Bali. Dan mengkhawatirkan itu karena pertumbuhan ekonomi merosot terus Pak ya? Karena pertumbuhan ekonomi sudah lebih rendah dari titik yang paling rendah. Jadi kalau misalnya di bottom untuk naiknya susah Pak. Ya, betul. Nah, dan ini kita perlu melihat dalam konteks ekonomi nasional Pak. Ya, betul. Ekonomi nasional positif, ekonomi di Bali malah bukannya dari minus 9,5 menjadi naik gitu kan. Bukan, turun lagi. Nah, ini sangat berbahaya. Bagaimana mengembalikan itu dari kacamata nasional maupun Bali? Sekarang udah ada program pemerintah misalnya di G20, kita jadi ketua. Ya. Kita persiapkan dengan baik. Ya. G20. Dan sebagian akan sebagian besar pertemuan besarnya nanti semua di Bali, Pak. Ya. Nah satu hal nih Pak Ketut yang juga saya ingin juga sampaikan di sini ya. Pengalaman saya selama lebih dari 30 tahun di dunia diplomasi ya. Bali ini merupakan salah satu lokasi pertemuan internasional paling favorit di seluruh dunia. Semua pertemuan internasional pasti berhasil kalau dilakukan di Bali. Namun sayangnya, nah ini saya sudah sampaikan juga ke kalangan Universitas Udayana gitu ya. Interaksi masyarakat dengan kejadian di tingkat global, konferensi internasional itu hanya sebatas masyarakat mengetahui ada pertemuan, orang-orang yang bekerja di hotel melihat pertemuan itu langsung, tetapi saya tidak melihat adanya suatu interaksi yang memberikan mutual benefit kepada masyarakat, lewat kampus, kehidupan sosial masyarakat, kehidupan akademisi, kehidupan akademik yang sudah tentu lewat kampus. Nah. Jadi bayangkan, kita kan akan mudah menjual, misalnya institutnya Pak Ketut, Institut Peace and Democracy, sangat mudah menjual ketika di Bali. Nah, institut-institut yang lain, saya kira kita bisa juga mudah menjual kalau kita pakai branding Bali. Ya. Ini kita punya potensi, tetapi masyarakat barangkali ya, mohon maaf, take it for granted Pak. Ya, betul. Jadi dianggapnya ya memang terkenal di sini kok. Ya. Orang memang suka ke sini, tapi apa manfaatnya secara langsung bagi kita? Nah, kita bicara mengenai G20 ya. G20 ini kan prioritas pemerintah kan 3 nih. Satu, bagaimana memperkuat arsitektur kesehatan global dan regional. Nah, kita bagaimana Bali bisa memanfaatkan itu. Yang kedua, bagaimana mendorong transisi energi menuju ke energi baru dan terbarukan. Bali luar biasa nih Pak Ketut. Artinya apa? Energy security kita jamin Pak. Tetapi semua pembangkitnya kan ada di Pulau Jawa. Betul. Artinya Bali tetap bersih. Dan yang ketiga ini saya ingin sampaikan G20 digital transformation Pak. Digital. Nah ini potensinya luar biasa. Tapi kita bicara ini jangka menengah, jangka panjang ya. Yang jangka pendek itu adalah bagaimana membuka segera pariwisata di Bali. Nah, mungkin ini untuk penutup Pak ya. Nanti kita akan bicarakan lebih detail dengan pimpinan di Warmadewa, baik pihak yayasan maupun rektorat, untuk segera membentuk tim Warmadewa untuk ini agenda G20, terutama bagaimana kontribusi kalangan akademisi dari dalam 3 arena ini Pak ya, arsitektur global, transisi energi dan digital transformation itu. Bagaimana khusus untuk Warmadewa Pak, karena ini kampus di sini sangat peduli dengan ekologi dan green dan turisme, kita mungkin akan mulai dari dimensi itu. Jadi bagaimana tim Warmadewa ini mungkin dengan arahan dan dukungan Kementerian Luar Negeri bekerja untuk mengambil sari-sari dan dari pertemuan besar ini untuk kebutuhan
kampus ini dan terutama masyarakat Bali dan Indonesia. Ya, pertama, saya kira kesiapan kalangan akademisi untuk mempersiapkan diri dalam rangka membantu membuat kajian-kajian terkait dengan isu-isu yang memang sangat prioritas tadi, ya kan? Yang kedua, membantu dalam rangka melakukan networking. Ya. Ini saya ingin cerita kepada Pak Ketut bahwa bukan konsep filosofi Trihita Karana, ini kan sudah di pick up nih ke masyarakat internasional dalam rangka membangun satu pusat mobilisasi pendanaan secara inovatif, ya, melalui dari Trihita Karana Forum yang dilakukan tahun 2018 ya. Yang kedua, bagaimana membangun suatu institut mengenai digitalisasi. Nah, jadi beberapa universitas terkemuka di dunia dalam urutan 1 sampai 5 ketika ditawarkan mau nggak bikin kerjasama membangun 1 dalam rangka climate change, membangun 2 dalam rangka peningkatan ketahanan kesehatan global. Di Bali, mereka selalu bilang nggak mikir 2 kali. Nah, ketika itu mereka nggak mikir 2 kali, kan mereka perlu counterpart, Pak. Di Bali. Nah, jadi kita perlu siapkan itu. Nah, kita perlu siapkan dan kita nggak boleh apatis dalam arti kita menunggu. Kita proaktif. Proaktif. Makanya kita akan buat agendanya. Kemudian dengan konsultasi dengan Pak Ngurah dan kawan-kawan di Kemlu, kita akan dukung inisiatif ini. Kita akan mulai recovery penyembuhan Indonesia dari Bali, dan mudah-mudahan penyembuhan dunia juga ada contohnya dan jejaknya di Bali. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ketut. Om Santi Santi. Om.